Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview modul fungsional business support. Nama saya Rendra Adiwibawa dari PTPN 11, peserta dari PLDP 3 Business Support Angkatan 9 tahun 2023 LPP Jogja. Gitu. Nah, di modul fungsional ini, maksud saya fungsional business support ini terdiri dari banyak pokok bahasan ya. Kalau saya sudah baca itu kira-kira ada sekitar 7 pokok bahasan, di mana masing-masing menerangkan subbagian dari suatu perusahaan atau organisasi business support. Jadi tujuannya terdiri dari corporate social responsibility, corporate law, manajemen kesekretariatan, manajemen sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, sistem informasi manajemen, teknologi informasi, dan SMK 3. Nah, ketujuh-tujuhnya ini insya Allah selalu ada di dalam setiap perusahaan atau organisasi atau sebuah bisnis, karena tanpa masing-masing fungsi ini, fungsi utama seperti produksi tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya sih ada yang kurang, yaitu fungsi pemasaran. Cuman saya nggak tahu ya, di PLDP 3 ini mungkin belum ada modulnya atau mungkin belum ada. Nah, di antara ketujuhnya ini saling berhubungan. Saya sendiri masuk dalam fungsi corporate law, ya kan. Di dalamnya fungsi corporate law ini mempunyai fungsi utama ruang lingkup, yaitu kalau di PTPN 11 sendiri itu mengenai pengawasan hukum, lalu mengenai perizinan, mengenai manajemen aset tetap atau aset tetap, sini saya maksud tanah atau agraria, kemudian mengenai apa namanya segala hal pengawasan tentang perundangan ya, istilahnya kita ini sebuah perusahaan itu diharapkan bisa mematuhi GCG, peraturan dan perundangan, tetap stay on track, gitulah istilahnya. Jadi saya sendiri masuk dalam bagian perizinan dan agraria serta administrasi di bidang subbagian hukum itu sendiri. Dan hubungan antara ketujuhnya sih kalau bisa saya simpulkan ya, karena waktunya tinggal 1 menit lagi, kalau intinya, kalau sistem informasi manajemen teknologi informasi itu mereka bertanggung jawab pada proses penyampaian informasi dan penjagaan informasi serta kerahasiaannya. Kemudian kalau mengenai pengadaan dan barang dan jasa itu mereka mempunyai tupoksi atau tugas pokok untuk menyediakan barang dan jasa bagi user, sehingga barang dan jasa tersebut bisa digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan RKAP. Yang ketiga yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini
mempunyai saya kira mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai change agent, sebagai administration expert dalam bidang ke SDM-an, lalu sebagai strategic business partner dalam mengolah fungsi orang, dalam membina orang, dalam membina bukan orang sih, karyawan maksud saya, sehingga bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Seperti namanya ya, human resource gitu kan. Berarti kita ini adalah sumber daya gitu kan. Masuk salah satu potensi atau mungkin masuk dalam salah satu aset atau modal perusahaan. Sumber daya ya, biologis gitu dah pokoknya. Kemudian mengenai manajemen kesekretariatan, jadi sebagian hukum di PTPN 11 ini masuk dalam bagian sekretaris perusahaan. Jadi peran sekretaris itu berfungsi antara komunikasi dan pembinaan hubungan orang yang berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan, sebagai sumber informasi, sebagai pelanjut keinginan seorang pimpinan terhadap bawahan, sebagai mediator, dan sebagai apa ya istilahnya, bukan penasehat sih, tapi lebih banyak sebagai pemberi ide bagi pemimpin untuk decision making dan problem solving. Dan juga sekretaris juga berfungsi sebagai faktor penunjang berhasilnya fungsi, tugas, dan tujuan pekerjaan, dan sebagai cerminan pimpinan dan bawahan. Lalu mengenai CSR di sini, CSR sendiri ini atau PKBL sih kalau di dalam di PTPN 11 ini, dia berfungsi sebagai wujud tanggung jawab dan kita atau perusahaan kepada masyarakat. CSR bisa diarahkan juga membawa bisa diarahkan untuk membawa keuntungan bagi perusahaan. Di antaranya CSR tersebut bisa dimanfaatkan sebagai wadah membangun citra perusahaan dan mempermudah masalah-masalah atau mungkin masalah yang perusahaan yang berhubungan dengan masyarakat, seperti itu. Kemudian mengenai SMK 3, kalau SMK 3 ini mengenai keselamatan ya, keselamatan dalam bekerja, dan juga pokoknya intinya sih kalau SMK 3 ini memenuhi peraturan pemerintah tentang keselamatan kerja dan karyawan seperti itu. Dan ini wajib ya, karena sudah dimasukkan dalam undang-undang tersendiri seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta menjadi syarat khusus sebagai standar internasional bahwa kita harus bekerja dalam keadaan aman, seperti itu. Lalu apa ya, sudah habis kayaknya, udah 7-7-nya saya review ya, seperti itu. Demikian video saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga hari kita diberi kemudahan selalu dalam bekerja dan beraktivitas. Demikian dari saya, review saya mengenai fungsional business support. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting.